Nah, pada kali ini saya ingin sedikit berbagi ya tentang apa yang saya ketahui tentang kripto, lebih khususnya dari sisi legalnya, dari sisi hukum di Indonesianya. Boleh nggak sih kripto itu dijadikan currency? Kripto dijadikan sebagai alat pembayaran. Itu bagaimana hukumnya? Gitu. Nah, atau yang kedua, kripto itu sebenarnya hanya diperbolehkan sebagai alat investasi saja. Ya sama, misalkan kita menyimpan emas, gitu ya. Jadi kita investasi emas, sama seperti itu konsepnya. Kita membeli kripto lalu kita simpan ya sebagai alat investasi saja. Nah, kita kalau berbicara kripto as currency, kripto sebagai mata uang untuk pembayaran, itu pasti kita teringat-ingat sama kasus ya yang kemarin mungkin Ustadz Khalil kenal, mungkin Ustadz Misno juga kenal secara pribadi, tentang pasar muamalah yang menggunakan transaksinya menggunakan dinar dan dirham. Dan ternyata apa? Ternyata itu dilarang, ditangkap. Nah, ini saya sekedar ingin membreakdownkan kenapa kok tidak boleh itu. Lalu kripto kan juga sama saja, itu kan bukan rupiah ya. Jadi keabsahan atau kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah itu tertulis di dalam konstitusi kita, di dalam undang-undang dasar. Lah ini menunjukkan bahwa memang sangat penting sekali rupiah as only one currency in Indonesia. Itu memang rupiah doang. Yaitu lebih tepatnya ada di dalam pasal 23B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa mata uang rupiah itu adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Nah, sebenarnya ketentuan mata uang rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah itu juga di breakdownkan lagi, dikhususkan lagi, dispesialiskan lagi di dalam Undang Nomor 7 Tahun 2011. Nah, jadi di dalam undang-undang tersebutlah yang menyebutkan bahwa terdapat larangan, yaitu lebih tepatnya pasal 23-nya. Jadi supaya mudah, pasal 23 Undang-Undang tentang mata uang. Di situ disebutkan bahwasanya setiap warga negara Indonesia kalau ingin melakukan transaksi itu ya harus menggunakan rupiah. Jika tidak menggunakan rupiah, maka ada ancaman pidananya maksimal 1 tahun dan denda maksimal sampai 200 juta rupiah. Nah, itu ada larangannya, ada ancaman pidananya. Nah, lalu pertanyaannya kok kalau di NFT sampai hari ini adem ayem aja gitu ya. Kemarin Ghazali juga malah bahkan akun Twitternya Ghazali didatengin akun Twitternya Dijen Pajak itu ya, disuruh bayar pajak itu ya. Nah, pertama kripto itu di Indonesia itu dilarang as a currency, dilarang sebagai mata uang, dilarang sebagai alat pembayaran, tapi tidak dilarang sebagai alat investasi. Oke, jadi kripto itu dilarang sebagai alat pembayaran, tapi kalau kita hanya ingin sifatnya adalah investasi, maka itu tidak dilarang. Nah, bedanya apa? Bedanya jadi ini, ketika kita membeli Bitcoin, Ethereum atau Dogecoin, Shiba Inu dan lain sebagainya, itu untuk kita simpan untuk sebagai alat investasi nggak ada masalah, no problem. Tapi kalau Ethereum-nya itu dibuat untuk membayar sesuatu, itu yang dilarang. Ya. Kenapa? Karena itu nanti bisa berpotensi untuk merugikan pihak-pihak yang lemah. Contohnya misalkan
saya membeli apa misalkan, saya ingin menjual rumah saya ditaksir itu nilainya kurang lebihnya adalah 1 miliar rupiah. Nah, lalu ada kawan saya mau beli, misalkan itu ya, beli rumah saya, ini saya beli pakai 1 keping Bitcoin aja ya, harganya 1 miliar gitu. Siapa tahu nanti tahun depan, 2 tahun lagi harga Bitcoin bisa 1,5 miliar loh gitu kan. Teman saya bilang gitu. Akhirnya saya tertarik. Akhirnya saya menyerahkan rumah saya kepada kawan saya dan kawan saya memberikan Bitcoinnya kepada saya. Selang beberapa bulan kemudian tiba-tiba ada berita bahwasanya ternyata Putin di Rusia melarang Bitcoin. Cina melarang aktivitas mining dari Bitcoin. Wah, harga Bitcoin anjlok, ditambah lagi Elon Musk juga nge-tweet lagi, ya kan, Bitcoin itu ternyata tidak ramah lingkungan, terlalu banyak menghabiskan energi. Akhirnya Bitcoin terjun bebas. Yang awalnya 1 miliar jadi mungkin 700 atau 600 jutaan. Nah, akhirnya saya kehilangan rumah, tapi aset yang saya punya tinggal senilai 700 juta rupiah doang. Artinya saya kehilangan uang sebesar kurang lebihnya 300 juta rupiah. Nah, itulah yang membuat kenapa kok kripto itu salah satu alasan kenapa kok kripto itu dilarang as currency. Nah, selain itu juga, nah ini ya, kalau kita berbicara sedikit tentang nilai dari kripto sendiri pun juga benar-benar harganya itu ditentukan oleh invisible hand. Ditentukan oleh supply and demand pasar. Agak sulit menganalisis bagaimana pergerakan kripto. Kita tidak bisa menganalisis fundamentalnya. Ya kan? Kita tidak bisa seperti saham. Saham kita bisa menganalisis. Oke, saham apa nih? Unilever sekarang lagi terjun bebas. Tapi saya yakin saham Unilever itu pasti nanti lama-kelamaan akan baik lagi. Kenapa? Karena fundamentalnya bagus. Kita bisa melihat dari prospektusnya. Kita bisa menganalisisnya. Tapi kalau kripto agak sulit. Ini mungkin pendapat yang kurang populer ya. Pendapat yang kurang populer di antara para pencipta kripto dan para pelaku kripto. Tapi ya memang saya coba sampaikan apa yang ada di pikiran saya berdasarkan beberapa literatur yang saya baca. Mungkin nanti kita bisa diskusikan lagi. Makanya kemarin kok bisa fenomena-fenomena seperti Dogecoin yang bisa naik dan bisa anjlok gara-gara Twitternya Elon Musk. Lalu juga harga Bitcoin yang tiap tahun pasti akan melulu anjlok gara-gara Bank Rusia, bank sentralnya Rusia melarang gitu. Nah, jadi kayak bagaimana ini kok kayak penuh ketidakpastian itu, penuh kehororan ya, tidak pasti. Kita benar-benar tidak bisa menganalisis bagaimana nilai dari suatu kripto, bagaimana pergerakannya. Dan kalau saya pun juga itu ya melihat dan mempelajari bagaimana sih analisis teknikalnya, candlesticknya dari pergerakan kripto, itu pun juga para trader-trader yang ada di YouTube atau di Instagram itu pun juga pasti nggak bisa menganalisis fundamentalnya, karena memang kripto tidak punya underlying, tidak punya fundamentalnya, tidak seperti saham. Oleh karena itu berhati-hati. Nah ini ya, kita sampai kepada kehati-hatian sekarang. Hati-hati jika masyarakat ingin berinvestasi kripto. Oke, tadi crypto as currency sudah clear ya, walaupun nanti kita akan diskusikan lagi how can Gozali itu menjual NFT-nya, mendapatkan transaksi NFT-nya itu using crypto, using Ethereum. Kok boleh tidak ditangkap polisi? Kenapa? Nah nanti kita akan bahas lagi mungkin di akhir.
Sekarang saya ingin bahas tentang berhati-hatinya yang perlu masyarakat waspadai kalau ingin berinvestasi kripto. Oke, jadi kripto itu tuh benar-benar lebih high risk, high return daripada saham. Resikonya memang sangat tinggi sekali. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang ingin berinvestasi kripto, Bapak Ibu sekalian, yang pertama perlu diperhatikan adalah tempat kita akan bertransaksi kripto, atau istilahnya adalah tempat pedagang yang menyediakan aset kripto. Nah, itu kita harus cek apakah bursanya itu, tempat perdagangan kriptonya itu sudah terdaftar di Badan Pengawas Komoditi Berjangka atau BAPEPTI atau belum. Nah, kalau sudah terdaftar, nah itu berarti ya aman. Tapi jangan sampai kita bertransaksi di bursa-bursa yang belum terdaftar. Lalu bagaimana cara mengetahui apakah tempat tersebut itu sudah terdaftar atau belum? Nah, itu semuanya ada di dalam peraturan BAPEPTI nomor 9 tahun 2019. Di situ disebutkan syarat-syarat menjadi pedagang aset fisik kripto. Nah, sekarang ini kurang lebihnya ada 15 bursa atau 15 tempat perantara di mana kita bisa bertransaksi kripto. Jadi hati-hati ya, kita jangan cuman tergoda dengan profit yang besar, tapi kita melakukan transaksi jual beli di tempat-tempat, di pedagang-pedagang kripto yang belum terdaftar oleh pemerintah. Dalam kasus ini khususnya di dalam BAPEPTI. Itu ada 15, listnya bisa dilihat di websitenya BAPEPTI. Nah, lalu setelah kita pahami, kita ketahui bahwa oke, ini tempat pasarnya, ini tempat bursanya sudah aman, maka selanjutnya yang kita perlu perhatikan adalah kriptonya sendiri, koinnya sendiri gitu ya. Kemarin habis ada kasus itu ya, kasusnya Anang Hermansyah, ASIX itu ya, ternyata belum terdaftar di dalam koin-koin yang boleh diperdagangkan as investment oleh BAPEPTI. Nah, sekarang update terbaru ternyata ASIX sudah terdaftar di BAPEPTI. Jadi kalau kemarin kita tahunya ada 229 koin yang boleh diperdagangkan secara sebagai investasi oleh BAPEPTI, ada 229 koin, sekarang berarti nambah satu jadi 230. Yang terbaru adalah ASIX milik Anang Hermansyah itu. Nah, jadi bagi masyarakat jika ingin menginvestasikan kriptonya, membeli kripto untuk investasi, dipastikan dulu koin tersebut adalah koin-koin yang sudah terdaftar di BAPEPTI. Daftarnya bisa dilihat di mana gitu ya. Daftar terakhir ada di dalam peraturan BAPEPTI nomor 7 tahun 2020. Nah, nanti ini mungkin sudah terdaftar oleh BAPEPTI yang terbaru, berarti ada tambahan dan ada mungkin akan dikeluarkan peraturan yang baru lagi. Nah, itu kalau kita ingin menyimpan kripto as investing. Nah, tadi kita sedikit kembali lagi tadi ya, kok kalau di NFT, jadi kalau bursanya NFT itu salah satunya yang terkenal, pasarnya tempat kita berdagang NFT, kita menjual ataupun kita membeli NFT, itu ada suatu marketplace-nya. Salah satu yang terkenal adalah OpenSea namanya. Itu tempat di mana kemarin Gozali Everyday menjual foto-fotonya. Nah, itu kan jualannya pakai kripto.